Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again on our lesson, Science Cambridge Lessons. How's life, kids? I hope all of you are doing well. Well, in this video, we are going to review all the materials that we have learned for tryout checkpoint tomorrow. Without any further ado, let's start. Before we start, please take your Cambridge book. Dibuka dulu buku Cambridge-nya, nanti sambil disimak. You can pause this video. Kalian bisa pause tiap part of this video ya, bagian ini. Yang perlu ingatkan, semua materi yang ada di buku Cambridge, semua soal-soal, jenis-jenis soal yang sudah kita pelajari, kalian pelajari lagi, besok buka lagi. Nanti yang keluar tidak jauh dari itu, ya. Oke, yang pertama, di sini ada reversible and irreversible process. Do you still remember? Masih ingat nggak? Yang pertama itu reversible, ya. Di sini kuncinya, reversible process is a process that it can change back. Itu bisa kembali ke bentuk awalnya, bentuk semula. Contohnya di sini ada melting and freezing, meleleh dan membeku. Jadi, for the example, es itu loh, bikin es batu. Awalnya air bisa jadi padat, terus kemudian kalau ditaruh di luar lagi, dia bisa mencair lagi. Berarti dia itu bisa kembali ke bentuk awalnya. Yang kedua ada irreversible. Irreversible itu, dia kata kuncinya di sini. Cannot change back ya, tidak bisa kembali. Contohnya itu masak. Kalau kalian masak kan dia nggak bisa balik lagi gitu ya. Next, yang kedua ada magnetic. Kalian buka lagi catatan yang sudah Us kasih lembaran ini. Ya, kalau kalian hilang catatannya, kalian pause video ini and take a screenshot. Di screenshot ya. Di sini kalau magnet itu masih ingat ya, have two poles, punya dua kutub, kutub utara sama kutub selatan. Kalau dia kutub yang senama itu, nih ya, if you put two magnets together so that they're similar poles, north and south, jadi dua utara sama utara, atau ini berarti yang gambar yang pertama ya, berarti itu namanya repulsion ya, artinya dia tolak menolak. But if you put two magnet, kalau kamu menaruh dua magnet dengan two different poles, kutubnya itu berbeda, contohnya yang kedua ini, kutub utara dan kutub selatan, maka dia nanti akan tarik-menarik. Tarik-menarik itu attraction, diingat-ingat. Repulsion itu tolak-menolak, kalau tarik-menarik itu attraction. Yang perlu kalian hafalkan lagi adalah, nih, benda-benda magnetik, ada iron, nickel, sama steel, artinya dia bisa ditarik oleh magnet. Kalau yang non-magnetik itu, ya non-magnetik itu dia ada, contohnya itu paper ya, kertas itu kan nggak bisa ditarik, atau wood, kayu, dan lain-lain, dihafalkan. Jadi yang bisa ditarik itu ada iron, nickel, sama steel, yang nggak bisa itu paper sama wood. Terus, kalau misalkan di sini nanti ada magnet, dua magnet, sini utara, sini selatan. Terus sini selatan, sini utara. Kalau dua magnet ini didekatkan, what will happen? Apa yang akan terjadi? Ya, nanti dia tolak-menolak, ya, repulsion. Terus, apa yang harus dilakukan kalau misalkan mau dua magnet ini akhirnya tarik-menarik? Ya, you move the pole, ya. Yang harus dilakukan adalah move the poles, memindahkan magnetnya atau the magnet, kutubnya. Jadi istilahnya ini move around, diputar. Jadi yang awalnya ini selatannya di sini, kalian putar dan nanti kan akhirnya utara di sini. Kalau dia ini berbeda, makanya akan tarik-menarik. Oke, do you understand? Kalian buka lagi catatannya ini. Next, di sini ada air resistance. Air resistance kemarin ya yang harus diingat. Air resistance pushes against a moving object. Jadi berlawanan. Kalau dalam kasus ini orang yang naik parasut, dia turun ke bawah, berarti air resistance-nya itu dia naik ke atas.
Masih ingat kalau orang yang naik sepeda, anggap aja ini orang yang naik sepeda ya, itu dia arahnya ke sana, move geraknya itu ke kiri, so the air resistance it goes to the left, to the right, I'm sorry. If the move goes to left, kalau ke kiri, so the air resistance gear is go to the right ya. Oke, kalau yang ingin tahu. Next, di sini kita punya classifying atau grouping. Kalian buka jenis soal yang kayak gini. Kemarin masih ingat ngelompokinnya pakai apa? Pakai key chart ya, diingat-ingat key chart. Nah, di sini nanti kalian disajikan 4 hewan atau 4 tanaman kayak gitu nanti. Mungkin seperti itu. Di sini ada slug, snail, beetle, butterfly. Kalau yang di sini terlihat adalah sini beetle, kumbang sama kupu-kupu. Nah, kalian di sini nanti menjawab. Di sini nanti ini kalau udah jawabannya. Nanti mungkin di soal ini kosong, ini juga kosong. Misalkan, does it have legs? Apakah punya kaki? No. Kalau nggak punya, does it have a cell? Cell itu tempurung, apa ya? Ya, tempurung seperti itu ya. Kalau nggak punya berarti dia slug. Kalau punya itu snail. Snail kan dia siput ya. Kalau yang sini, does it have legs? Ternyata punya. Terus, does it have colorful wings? Apakah punya sayap yang berwarna? No. Kalau no kan berarti ini. Dia kan polos nih yang beetle. Beetle, jawabannya beetle. Kalau punya berarti dia yang butterfly. Jadi kalian tinggal menjawab ini. Kalau punya itu apa, hewan apa, atau tumbuhan apa. Kalau nggak punya itu apa. Itu ya. Next, kita di sini punya kind of materials. Masih ingat ya, baru aja usilaskan minggu lalu. Ada 3, ada transparent, translucent, sama opaque. Transparent di sini adalah all lights, artinya semua cahaya bisa menembus nih. Jadi dia kayak gini ya. Contohnya itu window. Kalau translucent, itu artinya cuma some light, beberapa cahaya. Nih, bahannya seperti ini. Itu contohnya sunglasses. And the last is opaque. Opaque itu artinya no light. Ini benda yang nggak bisa tembus cahaya. Contohnya itu backpack atau buku, book, dan lain-lain ya. Next, di sini kita punya life cycle of a plant. Kalian buka lagi catatannya soal yang life cycle of a plant. Kalian cari dulu. Di sini awalnya itu dari seeds, biji, terus yang kemudian ada germination, perkecambahan, ya kan? Setelah perkecambahan maka dia stems and roots, tumbuh, batang, dan akar. Nih, akar-akarnya udah mulai tumbuh. Habis itu tumbuh akar dan batang udah, lanjut ke sini itu tumbuh daun, leaves ya. Daun udah, terus selanjutnya ada flower nih. Flowernya udah mulai kelihatan. Yang terakhir ada pollination, penyerbukan. Di sini biasanya pakai insects ya, serangga. Nah, kalau ada gambar serangga lagi hinggap di bunga, itu berarti namanya proses pollination. Diingat-ingat, pollination. Kemudian nanti balik lagi ke sini. Artinya life cycle itu dia berkesinambungan, balik lagi prosesnya kayak gitu ya. Next, di sini ada body organs, organ tubuh manusia. Kalian hafalin brain, yang pertama yang paling atas tuh brain, bentuknya kayak gini. Fungsinya udah ada ya, kalian buka lagi catatannya. Terus ada lungs, paru-paru itu yang ini sama yang ini. Ada stomach, lambung. Liver itu hati. Kidneys, ginjal. Small intestine itu yang ini ya, dalam ini. Artinya usus kecil dan usus besar. Usus halus sama usus besar itu ya. Fungsinya. Nah, di sini kalian waist, dada, itu batasnya di sini. Ya. Jadi organ apa aja yang di atas waist? Tuh kalian sebutkan sama yang di bawah waist itu apa aja. Tuh ya. Ada yang di bawah berarti ada kidneys, ada intestine, seperti itu. Next, yang selanjutnya ada separating mixtures. Kalian buka catatan lembaran yang Us kasih ini, kalau hilang di pause,
kemudian screenshot dulu. Kalian hafalin, yang perlu kalian hafalin ini, bagian-bagiannya. Ini namanya, gelasnya itu namanya beaker. Ya, terus ada saringannya yang di dalam sini itu namanya filter paper. Yang di luar ini namanya filter funnel. Dihafalkan ya. Terus sisanya, yang bersisa di sini itu ada residu. Ya, kalian hafalkan di situ. Ini artinya dia bisa disaring. Tuh, kemarin ada pakai filtration, ya filtrate sama saringan ya, sieving. Ya, masih ingat ya, itu kalian buka lagi catatannya. Next, ada germination. Kalian masih ingat kalau germination itu need water sama warmth. To make a first test, kalau harus tes percobaannya itu harus hasilnya maksimal, kalian use the same type and use the same number. Kalian buka soal yang ini di buku Cambridge kalian, latihan soal kalian. Di sini ada investigasi 4. Yang E itu artinya like cukup ya, cukup air dan water. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ya, yang kira-kira tumbuhnya baik itu berarti yang mana? Ini nih, otomatis yang ini dia dapat cahaya matahari, sama yang C. Kalau yang enggak itu gimana? Terus paling nanti kalian disuruh nulis perbedaannya. Kalau dia yang dapat sinar atau cahaya matahari cukup tuh tumbuh gimana? Seperti itu. Next, di sini ada sound. Nih, di sini perhatikan. To measure the volume of the sound, we use decibel meter. Ya. Nih, kalian buka soal yang ini. Aparatus itu alat, berarti alat apa yang digunakan untuk mengukur volume dari suara itu? Berarti jawabannya apa? Decibel meters ya. Diingat-ingat. Kemudian, the volume of the sound is measured in, artinya kalau udah diukur pakai alat ini, kemudian unitnya, yang harus kalian ingat, unit itu artinya satuan. Satuannya apa? Decibels. Diingat-ingat. Kalau ukurnya itu pakai decibel meter, tapi kalau satuannya itu decibels. Oke? Next, di sini kita punya shadow, artinya bayangan. Kenapa bisa terbentuk cahaya? Masih ingat ya? Because something blocks the light. Karena ada benda yang menghalangi cahaya, maka di situ tumbuh atau timbullah sebuah bayangan. To make different size, kalian harus move hands, atau kalau pakai benda ya move the things closer or farther, lebih dekat atau lebih jauh. Kalau pengen bayangannya bigger, lebih besar, kalian harus move-nya itu closer, mendekati sumber cahaya. Tapi kalau pengen shadow-nya bayangannya itu smaller, lebih kecil, berarti kalian move farther. The things that can make the shadow are opaque. Yang bisa menimbulkan bayangan itu adalah benda yang tidak tembus cahaya, opaque tadi ya. Next, di sini kita punya evaporation, condensation, and dissolving. Evaporation is the process of turning liquid to gas. Ingat-ingat, liquid to gas itu namanya evaporation. Kebalikannya, kalau gas to liquid itu namanya condensation. Coba di sini mau ini, kalau liquid to gas itu namanya apa? Boiling ya, atau ya boiling. Ini atau evaporation boleh, boiling boleh. Kalau ini solid to liquid namanya melting ya, melting. Oke, kalian hafalin. Terus ada solute and solvent. Solute itu zat yang terlarut, contohnya itu selalu ulang-ulang. Air apa? Gula, sugar. Ada sugar and tea misalkan. Biar manis kan dikasih sugar, habis itu diaduk. Berarti zat terlarutnya itu apa? Ya, zat terlarutnya itu berarti yang sugar. Zat pelarutnya yang mengelarutkan, menghilangkan itu berarti tea. Ya, sini. Oke. Next. Ada
Food chain itu rantai makanan. Food chain itu is a way to describe the feeding relationship. Kalau ada soal feeding relationship itu namanya apa? Food chain. Food chain diingat-ingat di sini. Always start with producer. Nah, jadi yang paling awal itu producer. Kemudian dia dimakan apa nanti? Misalkan ini tikus ya, mouse atau apa ya nanti gitu ya. Ini yang kalian hafalkan ini, keempat ini kalian hafalkan. Ya, producer itu a plant that produce energy from the sunlight. Consumer itu animal that eats plants, yang makan tanaman atau hewan yang lain. Ada predator itu dia yang hunts another animals, yang makan hewan yang lain. Sama prey, mangsa itu an animal that gets eaten, yang dimangsa atau dimakan hewan lain. Kalian kan hafalkan ini. Kalau catatan kalian hilang, kalian pause video ini dan take a screenshot. Di screenshot dulu. Next di sini kita punya electricity. Ini juga udah pernah Us catetin. Kalian buka lagi catatannya, buka lagi soal-soal yang electricity, yang rangkaian kayak gini ya. Di sini terus kemudian ada lampu seperti itu. Kalau nanti terbuka artinya nggak komplit. Contohnya di sini ya, nggak komplit, ini bolong, berarti dia it will not light, nggak bisa nyala. Kalian hafalkan simbol di sini. Mungkin besok yang keluar sel atau besok yang keluar battery, lamp, switch, motor atau buzzer, kalian hafalkan simbolnya. Oke? Kalau catatan kalian hilang, lagi-lagi pause video ini, screenshot, nanti dibuka lagi, dihafalin, dicatat kalau perlu. Oke? Next, di sini ada spinning earth, perputaran bumi. The earth spin on its axis. Bumi itu berputar pada sumbunya. Nah, untuk berputar itu dia butuh 24 hours ya. Kalau berputar pada sumbunya aja dia cuma butuh 24 jam. The sun does not move around the earth. Matahari itu nggak berputar, tapi bumi yang berputar ya. Kemudian di sini the earth and its orbit, bumi itu juga berputar mengelilingi orbit lintasannya. Kalau mengelilingi orbitnya itu dia perlu 1 year, atau kalau dibuat hari itu 365 days, 365 hari. Ya, dihafalin. Terus di sini kenapa bisa terjadi daytime sama night? Daytime itu artinya siang. Kalau night itu artinya malam. Karena ada di sini sumbernya ya, light from the sun, ada cahaya dari matahari. Di sini ada sumbu ya, ada sumbu. Kalian ingat di tengah-tengahnya itu ada sumbu. Kalau sisi yang sebelah kiri di sini itu dia namanya daytime. Jadi kalau sisi yang sebelah kanan itu namanya night, ingat-ingat. Jadi yang di sebelah kiri itu daytime, siang. Yang di sebelah kanan itu malam. Selanjutnya di sini tadi bumi berputar mengelilingi orbit ya. Artinya di sini kenapa bisa terjadi musim, ada musim semi, ada musim gugur kayak gitu. Artinya bumi itu berputar, awalnya yang di sini dia bergerak ke sini, muter ke sana ya. Jadi bulan ini dia di sini, 6 bulan kemudian posisinya bumi ada di sini. Ya, diingat-ingat. Awalnya dia di sini, kemudian 6 bulan kemudian posisinya ada di sebelah kanan. Well, I think that's all. If you still confused, you can rewatch this video, diputar aja berkali-kali. Terus kalian pause part-part mana yang sekiranya ada catatan yang terlewat kayak gitu ya. Ini hanya beberapa, kalian pelajari lagi soal-soal yang di buku Cambridge itu dari awal sampai akhir. Kalian pelajari setiap nomornya. If you still find the difficulties, kalau masih susah menemukan kesusahan, nggak tahu arti, nggak tahu maksud, you can direct me, contact me. Okay? Well, I think that's all, kids. I'm sorry if I have a mistake in delivering the material in this video.
I hope that you will get the best for the tryout tomorrow. Good luck. Study harder. Ya, belajar lebih keras lagi. Well, akhiri. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.